Kalau pondasi yang paling harus dibenahi itu kita perbaikin diri kita sendiri. Kita harus perbaiki karakter kita dulu. Kita ingat-ingat, kita gali tujuan kita diciptakan di dunia itu untuk apa. Kita perbaiki karakter, kita perbaiki karakter kita. Siap, terima kasih Bunda Sisi. Pemirsa Prisma TV yang berbahagia, perkenalkan saya Ahmad Tofaki, founder atau pendiri sekaligus CEO dari The Master Fried Chicken yang sudah banyak cabangnya di Pringsewu. The Master Fried Chicken berdiri pada tanggal 8 Maret tahun 2019, yaitu tepatnya saat bersamaan ketika virus Corona akan masuk ke Indonesia. Alhamdulillah virus Corona hingga sekarang punah. Tapi ceritanya membawa berkah. Ceritanya membawa berkah. Yang virus Corona punah, alhamdulillah The Master Fried Chicken berdiri. Semakin berkembang. Semakin berkembang. Oke, pemirsa. Setelah kita kenal dengan beliau yang dengan produknya The Master, yaitu fried chicken dan ayam geprek ya. Kita banyak sekali melihat outlet-outlet di Pringsewu ini. Hampir semua kecamatan Bunda lihat itu sudah ada. Kalau boleh diceritakan berapa outlet ini yang sudah dimiliki sama The Master ini? Baik, The Master Fried Chicken dari awal berdiri hingga sekarang alhamdulillah sudah memiliki, per hari ini ya, kita sudah memiliki 80 cabang. 80 cabang. Dan alhamdulillahnya ntar setelah lebaran kita akan udah ada data masuk launching lagi 7 lokasi baru lagi? Itu mitra baru kita karena kita kan bergeraknya di kemitraan. Kita ada outlet sendiri, dari 80 cabang itu ada 8 outlet sendiri yang kita kelola secara pribadi, kemudian yang lainnya itu mitra-mitra. Jadi bagi siapapun yang ingin berusaha, ingin mempunyai usaha yang langsung nih ke pemirsa nih pandemi yang bisa langsung cuan, insya Allah bisa bergabung dengan The Master Fried Chicken. Sudah buka peluang nih pemirsa nih, tinggal bagaimana pemirsa di rumah ini menyambutnya. Yang pengen punya usaha ya, sudah ada mitranya dan The Master ini sudah memfasilitasi itu, tinggal bagaimana nih. Karena banyak dari mitra-mitra kita dari kalangan guru, dokter pun ada. Jadi dokter yang sudah gajinya sudah gede tapi masih perlu usaha sampingan. Ada beberapa dokter di wilayah Lampung Tengah, yaitu di Bandarsari, di Nyokangarjo, yang satu orang itu sudah memiliki 5 cabang. 5 cabang juga. Dan sempat beliau berkata dengan brand yang sama pastinya kan. Master. Sempat beliau berkata, kok mendingan jadi pengusaha ya gitu. Karena saat beliau baru punya 3 gerobak, 3 kemitraan dengan The Master, beliau sudah mencetak keuntungan per bulan itu 30 juta. Karena lokasinya bagus, strategis. Itu sampingan ya? Iya, sampingan. Beliau sampai berkata begitu, mendingan saya nggak buka praktek lah mas gitu. Lebih baik nekunin usaha gitu. Bukan berarti menyepelekan profesi atau bukan berarti, karena beliau tapi statusnya masih honorer. Kan suami istri Dr. Rizky dan Dr. Tiara di daerah Nyokangarjo. Kalau suaminya sudah PNS, istrinya belum. Nah istrinya itu yang masih ke puskesmas. Beliau merasakan capek harus kesana kemari. Terus kok punya usaha The Master, alhamdulillah menghasilkan. Terus dia sampai berucap seperti itu. Mendingan jadi pengusaha aja deh mas, mau fokus ngembangin The Master. Karena beliau masih belum terikat dengan satu betul. pekerjaan yang memang harus fokus, akhirnya menjadi satu pilihan ketika menjalankan bisnis dengan bekerja sama dengan The Master ini. Nah, ini Mas Fakih, yang Bunda dengar ini sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini tuh enak banget ya. Ceritanya itu dengan berkembangnya usaha dari tahun 2019 sampai dengan 2024 ini kan tidak rentan waktu yang lama, dengan pencapaian outlet yang sudah begitu banyak, bahkan bisa dibilang lah karena ini habis lebaran kan hanya tinggal menunggu waktu 7, jadi sudah 87 outlet yang memang sudah siap dikelola. Dari awal berdirinya atau mendirikan bisnis ini, apa sih mimpi yang pengen Mas Fakih raih? Kalau bicara mimpi, kita secara manusiawi ya,
Dulu waktu masih pertama kali ingin berusaha, ingin punya usaha, kita mimpinya ya ingin punya mobil baru, pengen punya rumah yang gede, terus pengen umroh, pengen haji, itu dunianya. Jadi kalau akhiratnya, secara saya pribadi, alhamdulillah karena bergabung dengan komunitas positif, jadi mempunyai mimpi yang positif, yaitu menjadi pengusaha yang bermanfaat untuk Komunitas apa ini kalau bisa dijelaskan? IIBF, IBF. yaitu Indonesian Islamic Business Forum. Komunitas ini yaitu komunitasnya pengusaha muslim di Indonesia. Di Pringsewu ada, di Bandar Lampung itu untuk tingkat provinsinya, pusatnya ada di Jakarta. Kalau boleh Bunda minta Mas Fakih cerita dong, Apa itu? dari awal berdirinya The Master ini seperti apa? Apakah memang dari awal itu sudah ada brand dengan The Master itu sendiri, kemudian kenapa sih sampai terpilih kata-kata The Master atau nama The Master itu di perusahaan? Baik, sedikit bercerita seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya The Master Fried Chicken itu berdiri pada tanggal 8 Maret 2019. Berangkat dari sebuah keinginan dari orang tua. Jadi saya mempunyai mertua baru satu. Mau berapa? Biasa laki-laki Bu, baru satu. Nah, karena istri saya itu lulusan sarjana S1 di UIN, Universitas Islam Negeri Lampung. Untuk memanfaatkan ijazahnya, jadi orang tua saya itu menginginkan istri saya untuk menjadi seorang guru, untuk daftar PNS, untuk mimpi orang tua ya. untuk honorer. Tapi saya sebagai suami, saya takut nanti kalau istri saya jadi guru, jadi tenaga pendidik, saya nggak keurus. Karena kayaknya kalau lihat guru itu sibuk di sekolah kerja, di rumah kerja. Jadi saya memutuskan untuk saya kasih kesibukan aja nih. Ya. Biar lupa dengan niatnya untuk jadi PNS. Ya, ya sampai sekarang pun istri saya ditawarin suruh jadi guru, udah nggak mau. Nggak mau lagi. Ya jadi guru saya tidak setuju. Kemudian saya berikan kesibukan untuk istri, yaitu buka fried chicken. Waktu itu kebetulan saya mempunyai teman di Padasuka membuat snap WA. Ayo siapa yang ingin bekerja sama buka usaha fried chicken. Nah, saya tertarik, saya WA, kemudian jadilah kita kerjasama itu dengan sebut saja namanya nggak apa-apa ya. Beliau atas nama Mas Redi di Gisting. Beliau adalah cikal bakal di mana berdirinya The Master. Dulu waktu berdiri kita mempunyai brand IFC. Indonesia masih menginduk dengan brand yang lama sebelumnya ya, Indonesia Fried Chicken. Kemudian berjalan 1 bulan 2 bulan kita izin untuk menggunakan brand sendiri, yaitu brand Eyang Uti, karena Eyang Uti itu adalah sebutan untuk orang tua mertua, ibu dari istri saya. Untuk cara orang Jawa itu untuk ngalap barokah, barokahnya kedua dari orang tua, ibu terutama. Nah, kemudian kita dari satu cabang, kok alhamdulillah semakin berkembang, ada uang sisa, nganggur nih, kebutuhan sudah tercukupi, kita ada uang nganggur, berpikirlah, karena saya basicnya basicnya memang ingin jadi pengusaha, jadi ada uang nganggur, buka outlet kedua di Jalan Satria, di perempatan Satria itu ada Alfamart. Nah di situ, nah kemudian outlet kedua itu qadarullah, Allah memberikan jalan, ada seseorang yang berminat untuk bermitra. Nah dari sini kita buka yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Kayaknya bisa dikembangkan. Akhirnya kita berkeinginan untuk mengembangkan, tapi menilai dari brandnya kita kok yang ulti kayaknya susah diterima, kayaknya untuk berkembang kayaknya nggak banget deh gitu. Akhirnya kita, bukan berarti kita nggak berbakti ya sama orang tua, akhirnya kita izin ke orang tua mau ganti nama, yaitu kita dengan nama brand The Master. Kenapa The Master? Karena kita mencari yang sudah familiar. Master Fried Chicken, siapa sih yang nggak kenal? Karena kita cari pembeda dengan menambahkan The Master. Alhamdulillah sekarang sudah cabangnya sudah di mana-mana, dan insya Allah semua masyarakat Pringsewu sudah mengetahui The Master Fried Chicken. Itu cerita tentang berkembangnya usaha nih. Nah, ada nggak sih ketika Mas Fakih ini menjalankan usaha itu dari awalnya bergabung dengan perusahaan lain, kemudian bermitra dan inisiatif untuk membuka sendiri dengan brand sendiri yang sudah mengalami juga ganti nama brand ya. Untuk dari awal
otomatis kalau sudah lepas dari perusahaan pertama ya, kita kan harus semuanya mandiri, dari bahan baku sampai betul. yang lain-lain ini. Nah, ceritanya bagaimana itu? Ya, waktu itu memang kita ada masalah intern dengan teman saya di Gisting itu, yang memaksa kita harus tumbuh sendiri, berkembang sendiri. Jadi karena kita nggak dapat pasokan bahan baku, ya kita mencoba belajar dari internet, dari Google. Resep-resep kita racik, kita coba. Alhamdulillah kita menemukan racikan sendiri, formula sendiri. Kita masih manual, kita memakai kandang-kandang tradisional. Jadi memberdayakan kandang-kandang lokal, yaitu di Sukoharjo kita punya rekanan dulu namanya Pak Udin. Kita dulu ngambil ayam ke situ. Ayam langsung dari kandang. Ayam langsung dari kandang. Kita udah minta dipotongin. Nah itu kelemahannya, potongannya berantakan. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Terus untuk proses pembumbuan itu kita karena manual, nah itu banyak kelemahan. Karena untuk kualitas fried chicken itu kan harus dibekukan untuk meresapkan bumbu ke dalam ayam. Nah itu dulu kita karena masih manual, kita sering ada hambatan di proses pembekuan. Karena pembukaan kita dulu hanya menggunakan freezer. Jadi dulu waktu awal kita pertama kali mandiri, dipaksa mandiri nih karena keadaan, kita pernah mengalami kerugian sekitar 100 ekor ayam bau karena busuk. Iya, karena freezer itu sebetulnya bukan untuk membekukan, tapi untuk mempertahankan yang sudah beku agar tetap beku. Jadi ada tahapan-tahapan ketika membekukan daging ayam. Itu juga menjadi salah satu proses utama. Nah, bagaimana mengatasi kendala itu? Nah, berjalannya waktu alhamdulillah pertolongan Allah ini mempertemukan The Master Fried Chicken dengan raksasa ayam terbesar di Indonesia, yaitu ada Java dan Pokpan. Itu raksasa ayam terbesar. Kita saat masih berkembang-berkembangnya ditawarin untuk bergabung. Nah, jadi alhamdulillah sekarang kita sudah memiliki vendor atau rekanan kelas pabrik. Nah, untuk kualitas ayamnya alhamdulillah kita sudah standarisasinya sudah sama dengan brand-brand besar, KFC, McD, Ricis, Hokben, semuanya kita untuk kualitas ayam kita sama. Mungkin hanya perbedaan di rahasia racikan bumbunya masing-masing. Karena ayam yang datang sudah proses pembekuan, kemudian kita bekukan lagi di rumah. Kalau proses segala sesuatunya kita mandiri, istilahnya Mas Fakih ini hanya mengambil ayam dari perusahaan itu, masih dalam bentuk utuh atau bagaimana nih? Sudah terima beres. Jadi kita waktu sudah dipotong-potong ya. Awal kerjasama itu kita fiksasi ukuran ayam, terus variasi potongan ayam. Nah gitu kita mau pakai ukuran ayam berapa, dipotong berapa, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita mau jualan dengan harga berapa, kita hitung-hitung. Nah kita pakai ukuran sekian, dipotong sekian gitu. Kemudian jadi kita punya bumbu, kita kirim ke pabrik dengan spesifikasi kita mau per 1 kilo 1 ekor ayam itu bumbunya berapa gram gitu. Seperti itu. Jadi ada racikan-racikan tersendiri dari bumbu-bumbunya untuk spesifikasi ayam dengan ukuran berapa. Jadi tidak semua ukuran dengan perlakuan yang sama. Jadi ada perlakuan yang berbeda-beda. Kalau fondasi yang paling harus dibenahi itu kita perbaikin diri kita sendiri. Kita harus perbaiki karakter kita dulu. Kita ingat-ingat, kita gali tujuan kita diciptakan di dunia itu untuk apa. Kita perbaiki karakter kita. Kalau ingin memperbaiki karakter, nggak jauh-jauh dari urusan agama. Jadi perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Kalau hubungan kita sudah baik, insya Allah jalan untuk kesuksesan itu sangat mudah gitu. Subhanallah. Karena kalau kita banyak mimpi tapi kita tidak mau action, nah itu sebelum action kita berbagi tidur gila. Kalau kita udah baik, kita mau ngapa-ngapa itu selalu diawasi Allah, selalu diberikan pertolongan sama Allah. Jadi termasuk kunci keberhasilan The Master juga, Bu. Jadi kita lebih banyak memperbaiki diri kita, keluarga kita dari segi keagamaan, pendidikan, terus amaliyah, kita fokusnya di situ. Kalau untuk yang lain-lainnya ya kita belajar. Kita banyak belajar di komunitas-komunitas bisnis, kita banyak ikut-ikut seminar, kita banyak-banyak ikut komunitas yang mendidik. Jadi kita jangan cuman mau sukses tapi nggak mau bergerak. Kita mau sukses tapi cuman rebahan, cuman mainan HP. Nah, kan banyak sih generasi-generasi Gen Z zaman sekarang
maunya sukses, maunya berhasil, tapi kerjaannya cuman mainan HP, ngegame, begadangan, cuman gitu-gitu doang. Kalau trik khusus kita yaitu kita kan ikut komunitas. Jadi komunitas itu ada sebuah kelas yang ada LF itu leader forum. Jadi kita setiap pertemuannya itu 1 bulan sekali. Kita perkumpulan pengusaha yang sudah kelasnya ada middle up, sudah tinggi-tinggi itu. Setiap kita ada permasalahan bisnis terkait dengan problem-problem dan bisnis kita sampaikan. Jadi teman-teman yang sudah expert di bidang-bidang lain kita saling ngasih masukan. Bisnisku lagi gini nih, lagi kacau. Ntar teman-teman, oh gini ngasih solusi. Motivasinya ya mudah-mudahan dari contoh perjalanan sukses saya itu dapat diambil hikmahnya. Dengan kata lain, ayo kita bergerak. Kalau mau sukses itu kita nggak cuma diem aja di rumah, nggak cuma mainan HP di rumah, tapi kita harus belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha yang baik, yang mempunyai keterampilan untuk mengelola usaha kita. Nggak mungkin toh kita cuma duduk-duduk santai, cuma tiduran, begadangan, ngegame tiap hari bisa sukses. Nggak ada. Makanya, kalau ingin sukses, tiru bagaimana keseharian orang-orang sukses. Orang sukses itu nggak ada yang nganggur, nggak ada yang leye-leye, nggak ada yang cuma rebahan.